Mata-mata Amerika Serikat mendapatkan bocoran terkait sejauh mana perkembangan terbaru program senjata nuklir Iran. Bahkan Iran diprediksi sangat mungkin untuk menggunakan nuklir jika memilih untuk melakukannya. Iran dinilai bisa kapan saja menarik pelatuk nuklirnya untuk menimbulkan dampak krusial dalam serangannya ke Israel. Mata-mata Amerika Serikat mendapatkan bocoran terkait sejauh mana perkembangan terbaru program senjata nuklir Iran. Hal ini diungkap intelijen Amerika Serikat tersebut di tengah konflik Iran dan Israel yang kian memanas. Adapun bocoran tersebut disampaikan oleh Direktur Intelijen Nasional Afriel Hanis dalam sebuah kongres. Hanis menyebut Iran telah meningkatkan aktivitas produksi perangkat nuklir. Ia melanjutkan, Iran sangat mungkin untuk menggunakan nuklir jika memilih untuk melakukannya. Intelijen Amerika Serikat juga menyebut Teheran sejak lama secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk kemudian menghasilkan perangkat nuklir baru. Amerika Serikat pun dibuat khawatir dan cemas lantaran nuklir yang dikembangkan ini lebih mengarah pada pengembangan senjata dengan skala pemusnah massal. Amerika Serikat menilai Iran bisa kapan saja menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang sangat besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom. Blinken mengatakan negara superpower di Timur Tengah itu hanya membutuhkan waktu 1 atau 2 minggu untuk menyelesaikan pengembangan nuklir. Berdasarkan hal tersebut, Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir begitu saja. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mulai melakukan pergerakan. Netanyahu membentuk tim khusus untuk menangani program nuklir yang saat ini tengah dikembangkan Iran. Demikian informasi terkini Syederalun, saksikan terus informasi lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun serabinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.